Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Ali Alfa Ibrian Ibran Baitanu, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 1803030112. Baik, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya akan coba menjelaskan terkait penyalahgunaan gunaan atau korupsi dalam penanganan COVID di wilayah NTT. Baik, langsung saja. Bab 1, pendahuluan, yang dimana korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan sebagainya, yang dimana tingkat pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Baik, pada pembahasan korupsi dalam penanganan COVID di NTT. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID di NTT sekarang ini merupakan angka yang membeludak, yang dimana pada tiap harinya selalu naik. Pada waktu itu juga dengan kejadian ini, maka tentu banyaknya elemen terkait di dalamnya yang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah mengidentifikasi adanya 4 potensi korupsi di dalam penanganan COVID-19. KPK mengidentifikasi potensi korupsi dan penanganan COVID pada wilayah NTT. Nah, pemerintah NTT yang ditunjuk langsung secara konkret adalah kesalahpahaman yang terkait dengan bantuan kemanusiaan COVID-19 yang harus dipastikan para masyarakat NTT adalah betul-betul dan pantas layak untuk mendapatkannya. Yang berikut, penanganan COVID di NTT, pemerintah provinsi sendiri, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan nota kesepamahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah pembuatan melawan hukum tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19. Nah, yang menjadi pedoman kerjasama untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak juga sebagai upaya untuk efektivitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan COVID di NTT, sehingga diperoleh hasil ideal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan perundang-undang. Nah, seperti salah satu contoh kasus yang dimana yang terjadi di Kabupaten Nagakeo, yang dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sendiri, yang dimana pada Kejari atau Kejaksaan Negeri menaikkan status COVID dengan dugaan penyimpanan, pengadaan atau pembekalan kesehatan di tahun 2020 dengan penanganan COVID tersebut. Dari penyelidikan itu dilakukan ekspos, yang hasilnya status kasus tersebut dinaikkan ke tingkat penyidik atau mencari alat bukti dan menetapkan calon tersangka yang paling bertanggung jawab melakukan perbuatan dan menimbulkan kerugian keuangan negara di tengah pandemi COVID-19. Nah, terhadap kasus tersebut, tim penyelidik sudah
memintai keterangan dari sejumlah pihak terkait, baik pihak swasta maupun kalangan aparatur sipil atau lingkup Setda Kabupaten Nagakeo. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal ancaman hukum bagi perilaku korupsi, hukum maksimal adalah hukuman mati. Nah, baik, yang berikut kesimpulan saya bahwa korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan tidak semua diperdebatkan. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi juga sudah terjadi hingga pada saat ini, yang dimana yang kita dengar bahwa COVID-19 memang merupakan wadah bagi dunia, bagi Indonesia dan bagi NTT, tetapi juga merupakan wadah atau ladang untuk mencari keuntungan di tengah daerah pandemi ini. Nah, titik ujung korupsi merupakan titik harfiahnya adalah pencuri atau memutarbalikkan keuangan atau tidak jujur sama sekali. Nah, korupsi di NTT yang muncul di bidang politik, birokrasi, dan sebagainya bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi di NTT sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan masker, penjualan obat-obat hand sanitizer, dan pengadaan hasil swab atau rapid test ini dilakukan, namun tentunya hal pendapat tersebut juga kadang dipermainkan di belakang. Nah, mungkin tergantung dari negara atau wilayah hukumnya yang menganggap korupsi itu seperti apa. Sebagai contoh bahwa pendanaan dalam COVID ini ada kepada masyarakat, namun tidak sampai ke tangan masyarakat sendiri. Nah, mungkin itu saja pemahaman dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.